Saya mewakili Bang Faris RM. Jadi kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas. Jadi sudah bebas sejak tanggal 15 Februari 2026. Itu perhitungan tanggal-tanggal. Hah? Perhitungan Enggak, itu kan kita cuma ini aja. Tapi pastinya tanggal 15. Gitu. Nah, itu kalau pertanyaan itu. Mas Faris, adanya konsep jazz ini seperti apa Mas Silakan Faris? Mas Faris. Gini, sebenarnya saya sama Liberty sama Anita, Bu Anita di sini, kami memang sister company ya. Dia adik saya, kebetulan juga Liberty, sister company-nya di Pakrasi Gemilang. Di Pakrasi Gemilang itu adalah, saya sekalian menjelaskan dulu ya, di Pakrasi Gemilang itu adalah PT di Pakrasi Gemilang yang mana tadinya Parisada Manajemen terus dijadikan PT karena di Pakrasi Gemilang ini akan berorientasi lebih kepada mengelola aset-aset karya saya, lebih ke situ gitu. Makanya kami harus mendirikan dalam bentuk PT. Nah, kebetulan di PT di Pakrasi Gemilang itu berada di bawah satu payung dengan Liberty Production. Nanti saya akan jelaskan kemudian, tapi saya akan membahas, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Ya, Ngabuburit Jazz ini dibikin oleh Liberty untuk banyak kepentingan, untuk banyak hal. Yang pertama sekali adalah syukuran, sekaligus syukuran kebetulan juga di bulan suci, bulan Ramadan, insya Allah barokah. Kami mengundang anak yatim untuk turut berdoa dan berbuka puasa bersama-sama kita. Intinya itu. Tapi kebetulan beberapa teman ingin mendukung. Tadinya tuh syukurannya cuma syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. Diklat sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu. Sekarang masanya untuk masa depan, untuk masa depan yang akan datang. Saya ingin menjelaskan sedikit, ini mungkin preskon ini juga bisa menjelaskan sedikit. Saya Faris RM mulai, katakanlah mulai saat ini ya, depannya itu mulai menghentikan ya aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya sudah dihandle oleh PT di Pakrasi Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur buat Deo Lipa dan juga masalah legal dari Ibu Anita. Dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari di Pakrasi Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah habis masanya, karena saya ingin kembali menjadi manusia normal, main musik asik-asik aja gitu ya, main band asik-asik aja, main tas asik-asik aja, nggak mikirin honor, nggak mikirin apa-apa gitu, seru-seruan aja. Karena masalahnya pesan moral dari diklat kemarin itu dari Tuhan ke saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, maksudnya kasus di belakang segala macam, saya nggak akan bicara kasus sih, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan, dengan ada kasus itu pesan moralnya itu jelas gitu. Sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri gitu. Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, semua berjalan sebagaimana ini aja, karya-karya dikelola, aktivitas dikelola. Saya tinggal ikut aja, monggo silakan, saya tinggal main. Mas, main di sini mas, oke main. Kayak ini juga gitu nih, kita bilang, mas main mas ya tanggal 8, oke, langsung oke aja. Enak sekali sih sekarang, bangun tidur enak, ya. Makan enak, makanya mungkin gemukan ya. Alhamdulillah. Udah berapa usianya Bang Faris sekarang? Udah berapa usianya? 67. Nah, musisi nggak kenal pensiun kalau usianya 67. Dia nggak kenal pensiun, makanya main musiknya terus, gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke
kapok pakai handphone. Om Faris, Bang Deo, kemana Om Faris jemput Bang Faris ketika bebas? Bebas. Bang Deo sempat jemput. Oh, enggak ada. Saya pulang sendiri. Pulang sendiri, Bang Faris. Kita juga nggak tahu. Kayak film-film gitu. Iya. Masuk sendiri, pulang sendiri dong. Om Faris, ini kan akhirnya Om Faris kan kembali nih. Om Faris pasti banyak karya-karya yang tertahan. Mungkin dalam waktu dekat ada single atau album yang sudah direncanakan mungkin? Iya. Itu iya sekali. Makanya, tapi sekarang ini saya harus apa ya, istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi itu sebabnya saya bilang, karena saya nggak mau ngurusin yang lain gitu, saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja, nanti tinggal bilang, gue punya, kalian ini sekian nih, gue mau keluarin gitu, lantas gitu. Mau bikin sama Bang Dio juga, mau bikin juga, Insya Allah gitu. Kan. Jadi banyak sekali sih, banyak. Tentu aja, kalau itu tentu aja. Om Faris, mungkin keputusan buat nggak pakai handphone lagi itu keputusan yang berat gak sih buat Om Faris? Enggak, enak loh, enjoy. Lama nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak, saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, kan setahun kemarin juga selama di klub juga saya nggak pegang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, saya bilang ke dia, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, ya udah. Saya bilang kira-kira ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen segala? Oh nggak ada, dia bilang nggak ada. Paling cuma instan doang. Jadi teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Pakrasi 9. Lebih merasa tentram kah Om setelah? Oh iya, tentram sekali, amat sangat tentram. Kenapa mungkin Om apa ada trigger yang bikin Om Faris buat nggak pakai handphone atau media sosial? Iya ribet. Artinya, aduh gitu. Saya mesti ngalamin hal yang enggak kena handphone, aduh ampun. Enggak deh. Nanti bisa dibilang juga Om kejadian kemarin tuh ketik balik. Iya itu dia, itu salah satunya. Ngeselin gitu. Om, traumanya masih ada mungkin Om? Hah? Traumanya ketemu teman-teman Oh, lama? traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya itu bijak dewasa aja lah ya. Bijak dewasa aja, makanya itu gitu. Kan gini, kalau saya sih ngeliatnya gini aja ya. Saya orang muslim, sebagai muslim saya ngeliatnya gini aja. Pesan Tuhan itu pada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa dia papain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Seperti juga para rasul, saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Kalau sudah mikirin buat orang. Mungkin hijrah juga dalam artian mendekatkan diri ke agama Om. Kenapa? Guru spiritual. Guru spiritual nggak ada. Guru spiritualnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Oh mungkin Dan Al-Quran. yang sudah dilakukan setelah keluar dari sekolah tersebut. Sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak. Moleng. Mungkin hijrah juga dalam artian mendekatkan diri ke agama, lebih mendekatkan diri. Iya, itu juga salah satunya. Walaupun manis-manis sebetulnya juga udah deket juga ya. Artinya saya sangat termasuk keluarga yang cukup religi, tapi kali ini emang saya udah situ aja deh gitu. Mungkin lebih banyak kegiatan di agama juga Om. Iya, keseharian ya. Banyak, tapi saya nulis buku. Saya mau terbitin buku ketiga lagi. Setelah 2 buku yang sebelumnya ini kan dari yang diterbitin Kompas sama diterbitin Republika, semua saya menulis lagi. Yang enak-enak aja. Tapi kemarin seberapa penting sih peran Bang Deo dalam menangani kasus Bang Faris sendiri? Kami teamwork lah ya. Ya, Semuanya teamwork ini. Teamworknya, solidity teamwork tuh. Saya terus terang nggak bisa menyelesaikan kalau tidak teamwork semuanya. Keluarga, sahabat-sahabat ini, adik-adik saya ini luar biasa sekali. Ini kan kita kan musisi, cuman kita gagalan dikit musisinya. Seniman juga gua. Ini juga penari sebetulnya, tapi jadi lawyer. Iya. Jadi lawyer keluarga gitu. Anita ini lawyer keluarga, bukan lawyer kasus loh ya, lawyer keluarga.
Bang Deo melihat perubahan dari seorang Faris RM sendiri. Oh ya, sejak di diklat 6 bulan 7 bulan diklat itu ya berubah, memang udah bertobat. Jadi Bang Faris ini udah lama bertobat sebenarnya, cuman belum ada yang terpublikasi. Baik kan ini Bang Faris yang cerita sendiri, memang beliau sudah bertobat. Kenapa nggak pegang handphone? Itulah salah satu bentuk pertobatannya, begitu kan? Nggak mau terdistorsi lagi Iya. lah, nggak mau terdistorsi lagi dengan mainstream lah. Ya. Om Faris, tapi kalau masih ada tawaran seperti sinetron atau film masih diterima nggak? Silahkan ke Diva Gracie Gemilang, silahkan. Makanya itu saya Anita, saya dari Liberty Production yang mana sister company dari Diva Gracie Gemilang sekaligus lawyernya dari Diva Gracie Gemilang yang dibantu juga dengan Mas Olive di Olipa ya, tentunya kita satu tim ya banyak yang membantu untuk Mas Faris, manajemen Mas Faris, dan saya juga berikan Mas Faris dengan Liberty Production. Makanya pada sore hari ini kita kumpul ngadain acara bersyukur. Bersyukur dengan Allah, dengan kembalinya Mas Faris di tengah-tengah kita. Terus kami juga Liberty Production mengundang anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama, dan gitu ya. Jadi memang lebih private di ini, makanya apabila teman-teman atau Pak Tio mau apa mau hubungin bisa ke ada nomor kontaknya, nanti kita share di Pak Gracie Gemilang. Pastinya teman-teman pasti lebih sering ketemu dengan Pak Devi tadi, Mas Edi ya, dan kita berdua. Gitu. Jadi Mas Farisnya hanya ya untuk di belakang layarnya aja, maksudnya memang produknya yang kita ini adalah Benda, tinggal bendanya doang. Iya, makanya aku bilang produknya. Aku nggak mau bilang benda loh, tapi beliau yang bilang benda. Produknya ya itu ya Faris RM. Kalau mau event, mau Java Jazz gitu ya Bang ya, mau apa masih bisa tentunya. Tapi sudah tidak bisa lagi direct ke Mas Faris. Ya, ada manajemen yang melindungi di sini atau bisa kontak ke Pantai Firman di Fakultas. Mbak Nita bicara soal proyeknya Om Faris sendiri, apa sih mungkin kedepannya udah ada apa manggung di mananya gitu? Banyak, insya Allah alhamdulillah mungkin banyak. Kita juga ada beberapa jadwal mau keluar kota, ada mau ke Makassar juga. Jadi banyak lah pokoknya ada beberapa. Langsung beraktivitas ya? Iya, kalau langsung beraktivitas Iya. kita di Fakultas Gemilang dan ex Liberty Production langsung nggak ada tunggu-tunggu karena beliau kan beliau seniman ya. Kita sebenarnya di sini bertiga di seniman gitu. Iya kan gitu. Jadi Karena banyak agenda juga yang udah nunggu sih kan, agenda-agenda apa jazz, permainan jazz. Gitu. Dan Liberty Production jangan lupa teman-teman kan tahu Jakarta Street Jazz Festival. Itu kan gue buat gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada Jadi, lagi. aktivitas produksi internal maupun eksternal tuh. Gitu kan. Jadi teman-teman ingat juga ya, saya musisi bukan pengacara ya. Masa? Akan ada kolaborasi nggak sih Pak? Belum tahu. Gampang. Saya lagi mau dodong beliau minta malam nyanyi. Harus nyanyi ya. Ada proyek kolaborasi nggak sih Pak? Iya, tadi kan udah dibilang ya. Ada kolaborasi dengan Bang Deo dengan Mas Faris RM. Kita lagi ngomongin ini dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mungkin dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh. Jangan dong. Gimana sih caper jangan. Pokoknya dalam waktu dekat. dalam waktu depan akan ini dengan tentunya dengan para musisi yang keren. Tunggu.